Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nursi Nasution dari kelompok 5 Pemeriksaan Manajemen. Yang kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai review jurnal yang berkaitan dengan audit lingkungan. Baik, langsung saja. Untuk judul yang kami ambil itu ada analisa motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri yaitu ada saya Muhammad Ilham Nursi Nasution, kemudian ada Dewi Astuti, ada Naomi Kalista Nugraha, dan yang terakhir ada Crescentia Sinailabok. Baik, untuk judul tadi yang kami ambil adalah analisa motivasi perusahaan melalui audit lingkungan yang ditulis oleh Cecilia Lianggara dan Diane Frisco SEMAK. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya pada tahun 2013 volume 2 nomor 1. Nah, adapun tujuan di mana penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui bagaimana motivasi perusahaan, terutama pada sektor tambang, melakukan audit lingkungan. Apakah karena hukum saja atau ada faktor lain yang memotivasi perusahaan, terutama pada sektor tambang ini, melakukan audit lingkungan. Baik, langsung saja kita masuk kepada latar belakang, di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh karena adanya hampir 70% kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tambang. Nah, referensi ini diambil pada website Bangkapos pada tanggal 28 September 2012, di mana industri ini seringkali mengakali peraturan yang bertentangan dengan kepentingannya. Bagaimana terkadang suatu perusahaan itu hanya mementingkan kepentingan pribadi ataupun profit perusahaannya tanpa melihat bagaimana efek yang ditimbulkan dari produksi ataupun bagaimana perusahaan itu berlangsung. Nah, salah satunya di Indonesia itu sudah ada 4 perusahaan sektor pertambangan yang diduga mencemari sejumlah sungai di wilayah perusahaan beroperasi. Nah, terjadi pendangkalan hingga kerusakan hulu sungai. Ini diambil pada website Bisnis Indonesia Mobile pada tanggal 28 Mei 2012. Adapun 4 perusahaan yang diduga yaitu yang pertama ada PT Andaro Indonesia yang mencemari Sungai Balangan di Kalimantan Selatan dengan kasus meluapnya kolam penampungan sedimentasi. Yang kedua itu ada PT Arutmin Indonesia yang mencemari Sungai Salajuan di Kalimantan Selatan dengan kasus membuat air sungai menjadi hitam. Yang ketiga itu ada PT Freeport Indonesia, di mana ini merupakan salah satu perusahaan tambang paling terkenal ya di Papua yang mencemari sungai Akjua dengan adanya tailing. Dan yang terakhir itu ada PT Kideco Jaya Agung yang mencemari Sungai Biu dan Sungai Samurangau di Kalimantan Timur yang menyebabkan terjadinya pendangkalan keruh. Nah, selain itu juga ada 3 latar belakang organisasi sektor publik mengapa melakukan audit lingkungan. Yang pertama itu ada CORCIV, yaitu karena adanya tekanan atau paksaan dari organisasi audit. Kemudian yang kedua itu ada mimetik, itu dikarenakan perusahaan meniru perusahaan lain yang sudah melakukan praktek audit lingkungan. Dan juga normatif, yaitu karena adanya adopsi praktek audit lingkungan yang dianggap baik oleh pekerja profesi, maka audit lingkungan tersebut dapat digunakan. Baik, kemudian kita masuk kepada metode penelitian, di mana metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode content analysis. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengambil data dari public resource, lalu kemudian dianalisa dengan membandingkan tiap dokumen yang telah diperoleh.
Kemudian selain itu juga teknik pengambilan data ini dengan mencari data dari public resource tersebut berupa dokumen mengenai ISO 14001, kemudian ada proper. Proper itu adalah program penilaian peningkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan. Kemudian juga ada AMDAL, yaitu analisa mengenai dampak lingkungan hidup, dan yang terakhir itu ada Aditama Awards, suatu penghargaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, kemudian di sini ada sampel yang digunakan itu ada 4 perusahaan tambang, yaitu PT Newmont di Nusa Tenggara, PT Newmont Nusa Tenggara. Nah, ini merupakan perusahaan tambang. Selain perusahaan tambang yang itu ada tembaga, emas, perak, dan logam yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada PT Adaro, yaitu merupakan perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Sumatera, di Jawa, dan di Kalimantan. Ini merupakan perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia. Kemudian ada PT Harum Energi, itu dia merupakan perusahaan tambang batubara dan nikel yang kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Kemudian untuk beroperasinya tambang batubaranya itu ada di Kalimantan Timur, dan untuk tambang nikelnya itu ada di Maluku Utara. Kemudian yang terakhir ada PT International Nikel Indonesia atau sering disebut sebagai INCO. Ini merupakan perusahaan tambang yang beroperasi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Baik, kemudian kita masuk ke teknik pengambilan data. Yang seperti saya sudah jelaskan tadi, itu datanya dari dokumen mengenai ISO 14001, ada proper, AMDAL, dan Aditama Awards. Untuk objek penelitiannya, ini dipilih dari sektor tambang karena sektor tambang merupakan perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam, sehingga setiap perilaku yang dilakukan oleh perusahaan sektor tambang ini diatur dalam perundang-undangan. Undang-undang yang ketat. Kemudian hal ini dibuktikan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian kita masuk kepada hasil penelitian, di mana menunjukkan bahwa latar belakang perusahaan sektor tambang melakukan audit audit lingkungan, bukan karena hukum saja, tapi juga ada motif lain yang mendasari bagaimana perusahaan melakukan audit lingkungan, yaitu yang pertama ada motif ekonomi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kemudian juga model audit lingkungan yang digunakan ini adalah audit lingkungan berdasarkan proper, ISO 14001, dan AMDAL. Kemudian proper itu diumumkan secara rutin kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan memperoleh insentif maupun reputasi tergantung pada ketaatannya. Kemudian juga proper ini merupakan bentuk komunikatif penyampaian kerja kepada masyarakat, mulai dari yang terbaik yaitu dengan diwarnai warna emas, kemudian turun lagi ke hijau, biru, merah, dan sampai yang paling buruk itu warna hitam. Baik, di sini kita bisa lihat bahwa ada kegiatan audit lingkungan yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan di tahun 2011 sampai 2012, di mana perusahaan Newmont Nusa Tenggara telah melakukan audit lingkungan berupa proper nasional dengan peringkat hijau sebanyak 5 kali berturut-turut sejak tahun 2005 hingga 2011. Kemudian AMDAL di tahun 1996, ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak 8 program. Kemudian juga PT Adaro melakukan audit lingkungan berupa proper nasional dengan peringkat hijau sebanyak 4 kali berturut-turut sejak tahun 2007 hingga 2011. Kemudian ada AMDAL, ISO 14001, dan Aditama Awards, serta melakukan kegiatan lingkungan sebanyak
3 program. Kemudian yang ketiga itu ada PT Harum, di mana mendapatkan peringkat biru dengan melakukan proper daerah dengan peringkat hijau, AMDAL ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak 4 program. Kemudian yang terakhir ada PT INCO atau International Nickel Indonesia, melakukan audit lingkungan berupa proper nasional dengan peringkat merah. Kemudian AMDAL ISO 14001, Aditama Awards, dan melakukan kegiatan lingkungan sebanyak 0 program. Artinya tidak ada program lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian di sini kita bisa melihat motivasi perusahaan melakukan audit lingkungan, di mana PT Newmont Nusantara Nusa Tenggara dan PT Adaro yang menjadi objek penelitian ini melakukan audit lingkungan karena perusahaan, khususnya pihak manajemen, ikut serta dalam proses kelestarian lingkungan dan ingin menjaga nama baik perusahaan dengan membuat laporan mengenai lingkungan yang andal untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian juga PT NNT ini dan Adaro melakukan audit lingkungan tidak semata-mata karena tuntutan hukum saja, tapi juga dibuktikan dengan adanya program lingkungan yang diikuti. Kemudian ada PT Harum Energy yang melakukan audit lingkungan juga karena motivasi hukum, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Ini terbukti karena PT Harum Energy melakukan audit proper dan AMDAL. Sedangkan motivasi ekonomi dapat ditunjukkan dari adanya sertifikasi ISO yang diperoleh. PT Incom dapat proper merah karena belum adanya inisiatif untuk melakukan audit lingkungan dan kegiatan lingkungan di perusahaan Inco tersebut. Kemudian kita masuk kepada relevansi dengan materi, di mana berdasarkan fenomena yang terjadi, maka bisa kami simpulkan bahwa peran audit lingkungan ini adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, bukan hanya untuk mentaati hukum atau aturan, tetapi juga atas dasar manfaat dari audit lingkungan itu sendiri, yang mana mampu mengidentifikasi risiko lingkungan sehingga membantu perusahaan dalam mencegah kerugian finansial dan kerugian lainnya, seperti kerugian reputasi yang bisa saja reputasi tersebut buruk karena adanya dampak lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan tersebut, sehingga juga menentukan kinerja perusahaan. Kemudian juga upaya proaktif yang membantu perusahaan untuk menjaga kestabilan lingkungan, meningkatkan kinerja perusahaan terhadap lingkungan yang pada akhirnya dapat meningkatkan citra positif perusahaan. Selanjutnya, artikel ini juga memiliki salah satu pertanyaan untuk mendukung research gap, yaitu apa saja audit yang ada di Indonesia. Pertanyaan ini memiliki relevansi dengan materi yang kami bahas, yang mana dalam materi ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa jenis audit lingkungan berdasarkan peraturan nasional. Terkait beberapa jenis audit lingkungan berdasarkan peraturan nasional, itu ada beberapa. Yang pertama itu ada audit lingkungan wajib. Nah, jadi audit lingkungan wajib ini merupakan suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan berdasarkan perintah Menteri Lingkungan Hidup dan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan tersebut, yang itu diatur dalam KEP garis 30 garing Men LH garing 2001. Kemudian yang kedua itu ada audit lingkungan sukarela, di mana pada dasarnya audit ini tidak dipaksakan atau diamanatkan oleh hukum. Ini adalah audit yang dilakukan berdasarkan pilihan, oleh karena itu esensinya bersifat sukarela. Ini juga mencakup audit lingkungan sukarela, di mana sebenarnya jika kita melihat bahwa perusahaan itu kan ada CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana tanggung jawab perusahaan itu juga harus dilakukan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Bisa kita ambil contoh
bagaimana kasus yang terjadi itu ada lumpur lapindo yang menyebabkan bencana alam karena tidak dimitigasi oleh penambang ataupun yang peninggi perusahaan di daerah tersebut, yang menyebabkan masyarakat di sekitar juga mendapatkan dampak buruknya. Maka dari itu setiap perusahaan, terutama pada perusahaan tambang, disarankan untuk melakukan audit lingkungan untuk bisa mencegah bencana alam yang terjadi karena aktivitas penambangan yang kita lakukan. Nah, itu juga kan karena penambangan ini kan memanfaatkan sumber daya alam yang jika dilakukan terus-menerus tanpa dilakukan audit lingkungan atau mitigasi bencana yang bisa disebabkan oleh aktivitas penambangan tersebut, akan berdampak pada masyarakat sekitar yang akan merasakan kerugiannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 5 mengenai analisa motivasi audit lingkungan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.